Halo semuanya, perkenalkan nama saya Anam Putri Jayadi. Nama saya Febriana Chandra. Di sini kita akan membahas studi kasus manajemen operasional. Nah, kita akan mengambil contoh kasus dari PT Pos Indonesia. PT Pos Indonesia merupakan salah satu perusahaan BUMN yang bergerak di bidang jasa logistik yang hadir untuk memberikan layanan kepada masyarakat secara kompetitif dan bekerjasama untuk mencapai tujuan. Tentunya dengan menerapkan budaya saling menghargai, saling percaya, mengedepankan tujuan, dan bekerja secara profesional. PT Pos Indonesia dalam meningkatkan kapasitasnya di mata pelanggan bersinergi melalui penerapan harga yang kompetitif dan mudah dijangkau oleh para pelanggan. Hingga saat ini, PT Pos Indonesia telah memiliki jaringan yang tersebar luas di seluruh Indonesia dengan 4.800 kantor pos dengan jumlah titik layanan mencapai 58.700 titik dalam bentuk kantor pos, agen pos, dan mobil postal service dengan 11 kantor pusat. Seiring dengan berkembangnya zaman, layanan yang ditawarkan oleh PT Pos Indonesia semakin hari semakin berkembang, tentunya dengan harapan dapat memudahkan para pelanggan dalam bertransaksi. Adapun layanan yang ditawarkan oleh PT Pos Indonesia yaitu Contact Center Oranye, M-Agent Pos, Agent Pos B2B layanan kurir, kargo layanan kurir internasional. Perkembangan di marketplace yang semakin besar membuat pada konsumsi masyarakat mulai berubah. Yang mulainya senang berbelanja di toko, sekarang lebih memilih untuk berbelanja secara online. Mellor menjelaskan bahwa manajemen operasional sebagai kegiatan manajemen memproduksi barang dan jasa yang dibutuhkan oleh pelanggan menggunakan sumber daya, menciptakan operasi, dan penggunaan sistem informasi. Seiring dengan pertumbuhan dan persaingan di era digital, menjadi dorongan beberapa pihak untuk tetap bertahan dalam dunia usahanya. PT Pos Indonesia sudah menjalin kerjasama, baik yang sifatnya business to customer, mengelola warehouse, layanan, paket atau barang, customer to customer, dengan bekerja sama dengan pihak kompleks seperti Tokopedia, Bukalapak, dan Xiaomi. Sebagai mitra syarat metode analisis data yang digunakan dalam menganalisis kasus PT Pos Indonesia, yaitu analisis tanda kasus balik titik, arus material, dan arus informasi. Pada gambar terlihat, analisis tanda kasus adalah koordinasi dari arus material, arus informasi, dan arus keuangan di antara perusahaan yang berpartisipasi. Yang pertama, arus material mencakup arus barang fisik dari pemasar sampai konsumen melalui rantai, sama baiknya dengan arus balik dari rekor produk layanan, daur ulang, dan pembuangan. Yang kedua, harus informasi mencakup kapasitas, status pengiriman, yang khusus dengan arus balik ramalan, penerimaan transmisi pesanan, dan laporan status pesanan. Ketiga, Pos Indonesia dalam menentukan strategi pengembangan sistem pengiriman barang bekerjasama dengan Integritas, yaitu dengan menerapkan semua layanan PT Pos Indonesia pada marketplace yang telah bekerjasama selain efektivitas dan kecepatan. Tuntutan utama pengguna jasa pengiriman barang ialah ketepatan waktu dan barang sampai dalam kondisi yang aman. Salah satu upaya akan tetap menunjukkan eksistensinya sebagai perusahaan yang dapat dipercaya oleh masyarakat PT Pos Indonesia. Dengan status BNW, mampu mengambil peluang dan memanfaatkan kerjasama berbagai perusahaan dengan layanan tarif yang variatif dan kompetitif. Berikut tadi studi kasus manajemen operasional dari contoh PT Pos Indonesia. Semoga video ini bermanfaat. Sekian dari kami. Terima kasih.